Saya Irawati, peserta Latsar CPNS tahun 2020, angkatan 112 dari Kabupaten Dairi, membahas tentang whole of government dengan narasumber Dr. Hieronymus Godang, SPD, MSI. Pelatihan dasar CPNS tahun 2020 golongan 3 terselenggara atas kerjasama BPSDM Sumatera Utara dengan LPP Agro Nusantara wilayah Medan. Whole of Government atau disingkat WOG yaitu sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan, kebijakan, manajemen, program, dan pelayanan publik. Tantangan penerapan whole of government di instansi bekerja adalah sebagai berikut. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu sumber daya masyarakat yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Hal kedua yang menjadi tantangan dalam praktek WOG adalah kapasitas SDM dan institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG. Misalnya, mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Seperti halnya kepemimpinan, kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan.
memulai hobi baru dan profesi baru untuk mengembangkan keterampilan sehingga mampu menjadi pengembangan kebijakan, mendesain program dan pelayan publik yang prima di instansi saya. Memulai hobi baru dan profesi baru untuk mengembangkan keterampilan sehingga mampu menjadi pengembangan kebijakan, mendesain program dan pelayan publik yang prima di instansi saya. Ya, setuju sekali ya. Ini merupakan sebuah pesan positif dari Indonesia untuk dunia untuk melihat bahwa demokrasi berjalan dengan sangat baik ya di Indonesia. 10 dari 39 yang terpilih adalah wanita. Nah, harapannya adalah ini juga merupakan sebuah tanggung jawab bagi wanita-wanita yang terpilih menjadi pemimpin daerah untuk membuktikan kualitasnya. Iya, dan sekali lagi ya, jangan meremehkan seorang wanita begitu dia ada di pucuk pimpinan, memimpin dengan hati, maka ada prestasi di sana. Misalkan yang satu ini, kabar gembira datang dari ibu kota Jawa Timur Surabaya, wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini menerima Lee Kuan Yew Prize kategori Special Mentions di Singapura. Dikutip dari detik.com, kota Surabaya menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang dipilih untuk menerima penghargaan ini. Pihak panitia menilai Surabaya mampu mempertahankan kampung di tengah kota. Selain itu, pemerintah juga mampu memberdayakan warga. Kebijakan pemerintah kota untuk mengalokasikan 25% APBD untuk pendidikan menjadi nilai plus bagi Surabaya. Dalam penghargaan ini, Surabaya bersanding dengan 3 kota di dunia lain, yaitu Hamburg, Jerman, Kazan, Rusia, dan Tokyo, Jepang. Oke, salut ini untuk Ibu Risma ya, sudah mendapatkan penghargaan internasional ya Lee Kuan Yew Awards pemirsa. Rencananya hari ini penghargaan tersebut akan diarak keliling kota Surabaya. Nah, untuk mengetahui bagaimana kemeriahannya sudah ada koresponden CNN Indonesia Wida Subianto. Selamat pagi, good morning Wida. Jadi bagaimana nih, sudah ada persiapan belum? Oh, kita lihat juga Wida ada di atas mobil nih, kayaknya sudah mulai arak-arakannya ya. Iya, bukan akan dimulai Daniar juga Prabu, tapi sudah dimulai dan tepatnya ini sudah hampir sampai di finish. Nah, Prabu dan juga Daniar bisa melihat tepat di belakang saya Bu Risma ini memegang penghargaan Lee Kuan Yew Award yang sejak pagi tadi ini diarak di kota Surabaya, tepatnya dari Korem Surabaya yang merupakan perbatasan antara kota Surabaya sebelah selatan dengan Kabupaten Sidoarjo menuju tempat berada sampai saat ini adalah di Balai Kota atau tepat di tengah kota Surabaya. Nah, Tri Risma hari ini mengarak penghargaan ini tidak hanya Lee Kuan Yew Award namun juga beberapa penghargaan yang diperoleh lainnya. Kita turun dulu ya, Prabu dan juga Daniar. Jadi kalau arak-arakan ini di belakangnya juga ada Ketua DPRD Kota Surabaya, Armuji, ini yang juga membawa penghargaan yang diperoleh dari UNESCO tahun 2017. Nah, khusus untuk Lee Kuan Yew Award sendiri, ini diperoleh di tahun 2018, ketika sebelumnya di tahun 2014, kemudian di tahun 2016 ini Surabaya gagal mendapatkannya. Nah, di tahun 2018 ini mendapatkan untuk special mention kategori atau kategori khusus, di mana Surabaya dinyatakan sebagai kota yang livable city atau kota yang nyaman untuk ditinggali warganya. Nah, ini yang terlihat adalah Wali Kota Surabaya membawa penghargaan Lee Kuan Yew Award City Prize tahun 2018, di mana kalau kita boleh mengutip dari Humas Pemkot Surabaya menyatakan Surabaya ini sejajar dengan Hamburg Jerman, kemudian Tokyo Jepang, dan juga Kazan Rusia yang saat ini sebagai kota penyelenggara dari World Cup. Nah, kalau untuk spesial kategori sendiri di kota Surabaya ini dinyatakan Surabaya sebagai kota yang nyaman untuk ditinggali. Ini juga Risma menyatakan sempat minder mendapatkan penghargaan ini karena mindernya apa? APBD-nya, anggarannya ini dinyatakan jauh dibandingkan dengan Hamburg Jerman, kemudian Kazan Rusia, kemudian juga Tokyo Jepang. Namun begitu juri yang sebagian besar ini berasal dari Cina kagum dengan beberapa kota kagum dan beberapa kecamatan yang ada di kota Surabaya, diantaranya Kampung Nelayan Kota Surabaya, di mana di Kampung Nelayan ini pemerintah kota Surabaya bisa menyulap dari sebelumnya kawasan kumuh ini menjadi kawasan warna-warni yang kemudian juga bersih, dan sekarang ini justru layak menjadi titik destinasi wisata di kota Surabaya. Prabu dan juga Daniar.
Ya, baik. Itu dia ya kemeriahannya. Tadi kita sudah bisa melihat sedikit ada penghargaan yang dibawa oleh Ibu Risma. Terima kasih Wida Subianto untuk laporan Anda langsung dari Surabaya, Jawa Timur ya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi tolak ukur dan juga ya perbandingannya positif dengan kota-kota lain yang ada di Indonesia ya. Iya, betul sekali. Kota-kota lain bisa belajar banyak dari Surabaya tentunya. Apalagi kan baru punya pimpinan daerah yang baru ya untuk melihat bagaimana Surabaya melakukan inovasi-inovasinya sehingga berbuah penghargaan internasional Lee Kuan Yew Awards.